Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan udang. Cara membuatnya yang paling mudah, cukup dioseng-oseng saja, yaitu udang bawang putih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram udang yang telah saya bersihkan dan telah saya buang bagian kepalanya seperti ini ya. Untuk kulitnya tidak dibuang, kalau teman-teman mau dibuang juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya kita potong seperti ini dan akan saya keluarkan kotorannya. Ini kotorannya ya teman-teman, yang warnanya hitam. Ulangi cara seperti ini ke semua udang sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah dulu. Selanjutnya beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Kemudian kita ratakan ke semua udang air lemonnya. Setelah tercampur merata, kemudian kita cuci bersih. Oke, ini sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Aduk-aduk dan ratakan ke semua udang. Setelah semua tercampur merata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 8 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang. Empat buah bawang merah, ini bawang merahnya juga sama ya, dicincang. Supaya ada rasa pedasnya, saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya cukup dipotong kecil-kecil saja seperti ini. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng udang. Kemudian kita masukkan udang yang telah kita marinasi tadi, semuanya ya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya goreng udangnya, jangan terlalu lama-lama. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah
yang telah kita cincang tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Masukkan cabai rawit merahnya. Aduk-aduk kembali dan tumis sebentar saja. Setelah keluar aroma dari bawang merah dan bawang putihnya, tambahkan 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan udang yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian masukkan irisan daun bawang. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau udangnya sudah masuk seperti ini, menumisnya atau memasaknya sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai bumbu dan udangnya tercampur merata. Dan ini hasilnya, udang bawang putih sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Udang bawang putih siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, cepat empuk, pedas dan enak. Insya Allah bikin nagih, yaitu rica-rica ayam kampung. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Tujuan ayamnya dipotong kecil-kecil seperti ini supaya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap ke dalam daging ayam. Kalau teman-teman mau memotongnya agak besar-besar juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 20 buah bawang merah, 9 siung bawang putih, 250 gram cabai rawit yang telah saya kukus sebelumnya, lada bubuk secukupnya atau teman-teman bisa menggunakan lada butiran juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya ada 3 butir kemiri, ini juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Oke, setelah semua selesai dipotong-potong, lanjut kita masukkan ke dalam chopper atau blender. Kalau teman-teman tidak ada blender juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya. Cabai rawitnya juga kita masukkan. Dan ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi, seperti ini ya, benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 4 buah bawang merah, kita iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 siung jahe, 1 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Kemudian serainya bisa kita potong menjadi beberapa bagian atau bisa juga ditali, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah yang telah kita iris tipis-tipis tadi. Tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan bumbu pelengkapnya juga, ada daun salam, daun jeruk, jahe, dan juga serai. Tambahkan secukupnya lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih dan telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai ayamnya ini terbalut sama bumbu. Setelah ayam dan bumbu sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita tutup dan kita ungkep selama 10 menit. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman. Untuk memasaknya ini gunakan api kecil cenderung sedang ya. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah kita aduk-aduk, boleh kita tutup kembali ya. Seperti ini hasilnya setelah kita ungkep selama 10 menit. Kita buka tutupnya. Kemudian boleh kita tambahkan air. Karena kita menggunakan ayam kampung, untuk menambahkan airnya usahakan sampai semua ayamnya kecelup seperti ini ya. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan jangan lupa tambahkan kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan yang merek ini. Gunakan secukupnya ya, sesuaikan saja selera teman-teman, bisa dicicipi nanti. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, boleh kita tutup, kemudian kita masak selama 10 menit. Ini tipsnya ya teman-teman, supaya cepat empuk. Kita masaknya menggunakan metode 10-30-7. 10 menit kita masak seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit, insya Allah sudah empuk. Selama ayamnya kita masak 10 menit ini, jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah kita masak selama 10 menit. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Dalam keadaan tertutup rapat seperti ini ya. Selanjutnya setelah kita diamkan selama 30 menit, boleh kita nyalakan kompornya lagi. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Untuk penambahan air yang kedua ini secukupnya saja, jangan seperti yang tadi ya teman-teman, sedikit saja seperti ini. Karena ayamnya ini sudah mulai empuk, jadi tidak perlu banyak air. Kemudian kita tutup lagi dan masak selama 7 menit. Setelah kita masak 7 menit, boleh kita cek apakah sudah empuk. Dan ternyata sudah empuk ya teman-teman, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Boleh kita tambahkan kecap secukupnya.
Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini ala Ruka masak ya teman-teman. Penambahan kecapnya itu di belakangan atau di akhir supaya rasanya tidak pahit. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis dan juga tambahkan sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah kecapnya kita masukkan, masaknya sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai kuahnya menyusut seperti ini ya, tidak perlu lama. Rica-rica ayam kampung sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ayam kampung siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol berkuah, rasanya sangat lezat, yaitu ikan tongkol kuah kuning asam pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikan tongkolnya menggunakan setengah buah jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada di rumah ya. Kemudian kita peras dan ratakan. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita ratakan menggunakan tangan saja seperti ini ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah selesai kita sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Semua bahan bumbu halusnya sebelumnya saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek, atau teman-teman kalau mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Saya tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian garam, lalu kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan berikutnya ada 1 batang serai. Saya geprek saja seperti ini. Kemudian saya potong menjadi 3 bagian. 1 buah tomat kita potong memanjang saja menjadi 6 bagian. 15 buah cabai rawit hijau, 3 sendok makan air asam jawa. Setelah semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk. Masukkan serai, lalu tumis kembali sampai bumbunya matang dan aromanya harum. Oke, setelah bumbunya sudah matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan ikan tongkolnya semuanya ya. Masukkan juga cabai rawit hijaunya. Kemudian air asam jawa. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabenya bisa ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, tidak pakai cabai juga tidak apa-apa. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, ikan tongkolnya empuk. Setelah kuahnya agak menyusut, kita buka. Kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong tadi ya. Masak lagi sebentar sampai tomatnya empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Inilah hasilnya, tongkol kuah kuning asam pedas sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep tongkol kuah kuning asam pedas ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral. Rasanya sangat lezat, super pedas, bikin ketagihan. Musuhnya nasi semejikom, yaitu ayam cili padi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian
Kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk, tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang. Warnanya sangat cantik, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Oke, itulah tadi resep ayam cili padi ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol, gurih, pedas, paling enak. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sesuaikan saja yang ada. Ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah. Kita potong tipis-tipis.
1 buah tomat, potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe. Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang. Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak sampai airnya menyusut. Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati. Hari ini kita akan berbagi resep masakan super simple 5 menit jadi, yaitu resep balado cumi basah. Dan bahan yang kita gunakan ada 500 gram cumi basah yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong kecil seperti ini ya, bentuknya seperti cincin atau bisa dipotong-potong sesuai selera teman-teman saja.
Untuk tintanya juga saya bersihkan ya, kita buang saja. Selanjutnya untuk cumi basahnya kita akan marinasi terlebih dahulu menggunakan 1 buah jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Caranya kita peras jeruk nipisnya seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan cara diaduk-aduk menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya sesuaikan selera pedas teman-teman. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindah di cobek. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek ya. Dan inilah hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya dan panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya saat nanti menggoreng cumi tidak meletup-letup. Kemudian masukkan cumi yang telah kita bersihkan dan telah kita marinasi tadi. Goreng cuminya sebentar saja ya teman-teman supaya tidak alot. Cukup 2 menit saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air pada cuminya. Oke, setelah seperti ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk minyak bekas menggoreng cuminya akan saya ganti. Oke, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan cumi yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah cuminya masuk seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Cukup sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut, supaya cuminya tidak alot. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya lebih gurih, rasanya nendang.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, balado cumi basah sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Resep balado cumi basah menghasilkan hidangan yang merasa selera dan cocok untuk dinikmati sebagai menu makan siang atau malam. Kombinasi cumi yang kenyal dengan balado pedas membuat hidangan ini menjadi pilihan yang menarik bagi pecinta seafood dan cita rasa khas Indonesia. Balado cumi basah siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sudah sangat enak banget. Oke, itulah tadi resep balado cumi basah ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, cukup 5 menit jadi. Rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.